Setelah Ivy dikalahkan dengan telak oleh Maggie di episode sebelumnya, dia pingsan karena banyaknya hantaman peluru karet yang mengenainya. Dan saat pingsan, dia memimpikan masa lalunya saat kabur dari kejaran antek-antek gereja bersama penyihir lainnya. Penyihir ini namanya Annie. Saat itu Ivy masih bocil, jadi dia sangat berhutang budi pada Annie yang membuatnya masih bertahan hidup hingga saat ini. Mereka berlari dari kejaran gereja dan menuju asosiasi Bloodfang. Saat ini mereka sedang di wilayah kerajaan Wolfheart, dan asosiasi Bloodfang merupakan organisasi penyihir yang eksis di kerajaan Wolfheart. Di tengah pelariannya, mereka terkejar oleh antek-antek gereja, dan di saat genting-gentingnya, untungnya para penyihir asosiasi Bloodfang datang tepat waktu dan langsung menghabisi para antek-antek gereja itu. Di sini awalnya mereka berdua selamat, akan tetapi yang hanya boleh bergabung di asosiasi Bloodfang hanya si Ivy saja. Lah, Annie-nya kemana? Tanya Ivy. Mereka menjelaskan kalau kekuatan Annie itu sangat tidak cocok untuk pertarungan. Dia hanya bisa memanaskan makanan dan menyalakan kayu. Jadi Annie dibuang begitu aja. Dan mulai dari sini, Ivy diajarkan mengenai asosiasi Bloodfang, di mana setiap penyihirnya bagaikan binatang buas yang kuat bertahan dan yang lemah dibuang. Dan juga mengibaratkan dengan serigala, di mana serigala itu kalau punya anak banyak dan makanannya nggak cukup, pasti ada aja anak-anaknya yang jadi korban. Dan di sini Ivy didoktrin agar menjadi binatang buas yang merasa wajar untuk menindas yang lemah. Dan pada akhirnya dia bangun juga. Di sampingnya sudah ada Nana yang menjaganya di saat Ivy pingsan. Saat melihat Nana, Ivy merasa Nana ini belum pernah melihat kejamnya dunia. Ini yang dikatakan binatang ternak menurut mentor Heidi. Saat di asosiasi Bloodfang, Ivy dilatih dengan sangat kejam. Mulai dicambuk karena kesalahan kecil, sampai disuruh rimba makanan. Bener-bener dilatih kayak hewan buas deh pokoknya. Singkat cerita, Ivy menghadap Roland, menanyakan mengenai senjata yang membuatnya kalah, dan dijelaskan segalanya mengenai pistol, di mana yang membuatnya adalah manusia dan penyihir non-tempur atau bisa disebut asisten penyihir, dengan berbagai macam proses yang sangat rumit. Roland juga menjelaskan sebuah pepatah. Walaupun sulit bagi manusia biasa merobohkan binatang buas dengan kedua tangan dan kakinya, tetapi dunia digenggam oleh manusia, bukan binatang buas. Mendengar itu, Ivy pun tercerahkan, dan nanti dia akan diajak melihat latihan menembak pasukan cadangan ke depannya. Selain itu, Ivy melihat harapan. Dia masih menyesali masa lalunya yang meninggalkan Annie begitu saja. Malam itu, terlihat Agatha yang lagi lembur. Dia sangat gigih mempersiapkan segalanya untuk perang kehendak dewa melawan iblis. Tiba-tiba Wendy datang membawakan makan malam. Isinya adalah roti plus madu. Agatha sangat menikmatinya. Dia menyesal dulu pas ditakui lah, makanannya cuma biji-bijian dan buah-buahan aja. Padahal ada penyihir yang bisa mengontrol lebah. Bukannya untuk produksi madu, malah dikirim ke peperangan. Kan tidak efisien. Tiba-tiba Nightingale datang dan meminta Agatha menghadap Roland. Di kantornya, Roland menjelaskan dia akan menangkap iblis yang masih hidup dan menggunakan darahnya untuk membuat sigil. Jadi Roland butuh informasi mengenai gas merah yang dibawa iblis itu, berapa lama tahannya. Kan gas merah itu untuk oksigen iblis itu ya. Yang lupa bisa tonton episode sebelumnya. Agatha menjelaskan jika iblis itu biasanya membawa tabung gas menyesuaikan dengan misinya. Satu tabung bertahan untuk sehari. Jika untuk patroli biasanya mereka membawa 3-4 tabung per orang, per iblis maksudnya. Dan untuk berjaga-jaga, Agatha menyarankan agar mengikut sertakan dirinya dan Anna dengan membawa sigil of God's Will untuk bersiap-siap jika bertemu iblis Lord of Hell, atau bisa dibilang ini tuh jenis iblis tingkat tingginya. Agatha sejak dulu ingin mengalahkan iblis, jadi dia berharap agar Roland tidak mengecewakannya. Di sisi lain, Ivy dan Softheater sudah menyaksikan kedahsyatan meriam dan mereka kena mental. Akibatnya mereka bimbang. Tujuan Heidi Morgan sudah tidak ada lagi artinya setelah melihat kekuatan dari teknologi itu. Eksistensi penyihir tempur di atas segalanya sudah tidak berlaku lagi bagi Roland. Malah dia lebih mengandalkan asisten penyihir. Kebanggaan Ivy akan kekuatannya sudah menjadi lelucon. Dia sangat mengingat Annie, temannya. Lalu mereka memutuskan untuk tidak kembali ke asosiasi Bloodfang lagi dan akan bergabung dengan Witch Union di sini. Singkat cerita, mereka berbicara dengan Roland.
Sebelum membicarakan tentang bergabungnya itu, Roland menanyakan keadaan politik di Sleeping Island, di mana ada dua kubu, yaitu kubu Tilly Wimbledon yang disebut Sleeping Spell, dan yang lain kubu Heidi Morgan yang disebut Asosiasi Bloodfang. Hubungan mereka ini bagaikan perang dingin, walaupun ada penyihir tempur yang setuju dengan Heidi Morgan, tapi mereka lebih memilih untuk tidak melawan Ash. Mendengar semua itu, Roland merasa beban adiknya itu tidak lebih kecil darinya. Dia merasa tujuan Heidi Morgan ini bukan seperti asosiasi penyihir sebelumnya ya, yang bertujuan untuk mencari gunung suci, tapi untuk membuat tim petarung yang bisa digunakan kapan saja. Dan Ivy meminta bergabung dengan Witch Union. Awalnya Roland ini menolaknya karena Ivy telah menyakiti Maggie, tapi Ivy rela dihukum dengan memperlihatkan punggungnya yang penuh bekas cambukan. Roland kaget melihatnya. Dia akhirnya menyetujui Ivy bergabung dengan syarat agar membuang kebiasaan buruknya saat di Asosiasi Bloodfang. Dan mengenai ketersediaan penyihir lainnya untuk menerimanya atau tidak tergantung pada kinerja mereka berdua. Setelah mereka berdua pergi, Roland bingung sebenarnya penyihir yang ditolak Asosiasi Bloodfang itu dikirim kemana. Katanya sih ke organisasi penyihir lain, tapi susah juga mengingat markas Asosiasi Bloodfang itu selalu berpindah. Maka dari itu, Roland harus segera mengirimkan peringatan ke Tilly agar menyelidiki Asosiasi Bloodfang sesegera mungkin. Pagi harinya, Roland berdiskusi dengan Anna mengenai konsep teknologi terbarunya, yaitu turbin uap. Lebih canggih dibandingkan mesin uap deh pokoknya. Anna diminta untuk memahaminya, walaupun ini gak terlalu penting karena Roland akan menangkap iblis yang nantinya akan digunakan untuk membuat sigil. Seperginya Anna, Nightingale muncul. Sebelum penangkapan, ditegaskan lagi kalau Nightingale harus membawa Anna pulang hidup-hidup. Dan Roland tidak akan ikut misi penangkapan kali ini, karena jika ikut, nanti Nightingale akan lebih memilih menyelamatkan Roland dibandingkan Anna. Selain itu, terlihat Barov sudah kembali dari ibu kota. Sementara itu, di King City, terlihat ada Edith Khan dan adiknya yang lagi kebingungan mencari Roland yang ternyata udah balik ke kota Neverwinter tanpa melakukan upacara penobatan. Dia heran dengan Roland ini, padahal ibu kota ini merupakan kota yang paling canggih lah dibandingkan dengan kota lainnya di kerajaan Grey Castle. Kenapa kok meninggalkannya begitu aja dan lebih memilih daerah barat yang sangat terbelakang itu? Apapun alasannya, Edith ini harus segera menemui Roland agar keluarganya tidak dianggap sebagai pemberontak. Tapi mengingat sudah seminggu perjalanan, mereka belum mandi sama sekali, jadi mereka akan berangkat esok harinya. Singkat cerita, keesokan harinya, kapal yang dibawanya sudah hangus terbakar. Alasannya apa? Karena ketahuan ada mayat di dalamnya. Mengingat peristiwa wabah pada episode sebelumnya membuat warga ibu kota sangat sensitif terhadap hal yang beginian. Edith menghela nafas, ya nasib ya. Padahal mayat itu merupakan rencananya dalam meyakinkan Roland yang sudah direncanakan di episode sebelumnya. Jadi ya mau gimana lagi? Mereka pun akan pergi ke wilayah barat menggunakan kapal lain. Kembali ke Neverwinter, Agatha, Wendy, Lev, Nightingale, dan Anna sedang menguji kekuatannya sebelum menghadapi iblis saat misi penangkapan. Ivy kaget melihatnya. Mereka ini kayak penyihir tempur aja dah. Padahal mereka itu asisten penyihir. Kuat banget soalnya, apalagi Nightingale. Wadaw, kayak dewa kematian aja dah kalau udah menghilang. Lalu sekarang giliran Anna mencoba kekuatannya menggunakan sigil God's Will. Latihannya itu menembak balon terbang. Setelah balon dilepaskan, Anna mulai mengaktifkan sigil itu. Memang ini adalah kartu as dalam menghadapi iblis. Saat pengaktifan kekuatan itu, Nightingale melihat reaksi sihir, tapi berbeda dengan reaksi sihir yang dikeluarkan oleh penyihir. Aura sihir yang ini seperti aura yang dikeluarkan oleh batu hukuman dewa. Roland punya spekulasi kalau kekuatan sigil God's Will ini sangatlah kuat sampai-sampai mengacaukan aliran sihir di sekitarnya. Dan juga kekuatan ini sama seperti kekuatan batu hukuman dewa, di mana bisa mengacaukan aliran sihir di sekitarnya dan menyebabkan penyihir tidak bisa mengeluarkan sihir saat memakai batu hukuman dewa.
Dan ketika binatang iblis memakan batu hukuman dewa, mereka menyerap sebagian kekuatan sihir batu itu dan mengeluarkan batu sihir yang bisa digunakan oleh penyihir. Tapi bagaimanapun itu, ini masihlah hipotesis. Mungkin nanti akan terbongkar pada waktunya. Kali ini fokus dalam penangkapan iblis terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka pergi ke daerah pemukiman iblis. Roland lebih menegaskan keselamatan daripada kesuksesan misi. Singkat cerita, mereka sudah sampai di daerah iblis. Jadi rencananya gini, Sylvie, Wendy, Maggie, dan Lightning menuju markas iblis yang terletak beberapa kilometer dari tempat penyergapan. Mereka memancing iblis dari sana. Pancing mereka ke tempat penyergapan dengan balon udara kosong. Saat mereka mendekati balon itu, duar, ledakan. Gak pakai lama, mereka langsung melaksanakan sesuai rencana. Ada beberapa iblis yang terpancing. Awalnya mereka hanya mengharapkan iblis yang keluar hanya iblis-iblis kroco. Tapi ternyata ada jenderalnya juga dong. Ini disebut senior demon ya. Menggunakan armor dan topeng tebal plus pedang. Yang pastinya kekuatannya lebih mengerikan dari iblis lainnya. Hanya iblis ini yang tidak menggunakan tunggangan. Dia terbang menggunakan batu sihir yang juga digunakan Tilly. Singkat cerita, para iblis berhasil dipancing ke tempat penyergapan dan duar! Balon udaranya sudah meledak dipasang bom. Dari 5 iblis yang mengejar, hanya 1 iblis yang mati terkena ledakan bom. Sekarang adalah pertarungan sebenarnya. Mereka akan bertarung di hutan yang sudah didominasi oleh Leaf. Sementara itu, di tempat persembunyian, Agatha yang memegang komando saat ini menganalisa situasinya. Rencana awal sudah berubah karena kemunculan senior demon. Rencana penangkapan akan sangat beresiko karena lawannya adalah iblis jenderal ini. Iblis ini sangatlah kuat, dikatakan hanya penyihir di atas extraordinary yang bisa melawannya. Walaupun begitu, harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawannya. Sedikit kesalahan akan menyebabkan kematian. Lalu rencana berubah dari yang awalnya menangkap iblis menjadi memusnahkan seluruh iblis di sini. Pertarungan dimulai. Pertama, Agatha dan Maggie harus memusnahkan hewan tunggangannya terlebih dahulu agar iblis tidak bisa kabur. Di sini admin jadi teringat Hai Bodong ya guys. Mantap. Singkat cerita, semua hewan tunggangan iblis sudah dikalahkan. Sekarang berpindah ke Anna dan Nightingale. Mereka akan menghadapi 4 iblis sekaligus. 2 fearsome demon dan 1 mad demon yang ada di bawah. Sedangkan senior demon mengawasinya dari atas. Pertarungan sengit pun dimulai. Mereka mengincar fearsome demon terlebih dahulu karena kekuatannya itu seperti genjutsu. Mereka dengan mudah dapat mengalahkan 1 fearsome demon. Duar! Tiba-tiba ada pedang meluncur dari atas. Ya, itu adalah senior demon. Dia sudah bergerak. Walaupun Nightingale menyembunyikan mereka berdua di dimensinya Nightingale, tapi senior demon itu dengan mudah dapat mematahkan kekuatan Nightingale. Wah, bakal epic nih. Serangan selanjutnya bisa ditepis oleh Anna, tapi dia langsung lemas setelahnya. Dan pada akhirnya, pertarungan sebenarnya baru dimulai.